Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa bertafaqquhu fid din. Kita sama-sama memperdalami dinul Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan pembacaan dan penjelasan kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, barang siapa yang ingin selamat, kata beliau, maka kurangilah bicara dan memperbanyak amal, serta hendaklah dia berbicara dengan yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Dan kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 4 kalimat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Ahabbul kalimat ilallah, ya, kalimat yang paling dicintai oleh Allah atau perkataan yang paling disukai oleh Allah ada 4, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, 4 kalimat ini kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan satu persatu dari 4 kalimat ini. Kata beliau, adapun kalimat subhanallah, maka ini adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ridha untuk dirinya. Kenapa? Karena kalimat subhanallah ini, Bapak Ibu sekalian, kalimat yang bermakna mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk aib, dari segala bentuk kekurangan-kekurangan. Karena keyakinan kita umat Islam bahwa Allah tidak memiliki aib sama sekali. Ya, Allah tidak memiliki cacat. Allah tidak memiliki kekurangan sama sekali. Maka kalimat subhanallah ini ditunjukkan kepada Allah dengan berkeyakinan bahwa Allah bila aibin, bahwa Allah tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki cacat. Sementara hamba itu pasti ada kekurangannya, pasti ada cacatnya, dan pasti ada aibnya. Oleh karenanya Allah tabaraka ta'ala memberikan peringatan kepada mereka yang alim ulama, yang banyak beramal soleh. Ya, Allah sebutkan, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa diri kalian itu paling suci. Jangan menganggap diri kalian itu paling suci, karena Allah lah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepadanya. Maka ayat ini sebagai peringatan keras buat kita. Kita sudah beramal soleh, ya, kita sudah menuntut ilmu, kita sudah ngaji, maka kita tidak berhak mengklaim diri kita ini paling suci di sisi Allah. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang diri kita adalah siapa yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang paling tahu apa kekurangan kita. Karena di mata manusia bisa jadi kita ini sempurna, Pak. Di mata manusia kita sebagai seorang alim,
Di mata manusia kita sebagai orang soleh, tapi manusia menilai kita sebagai orang soleh, sebagai orang alim, karena mereka tidak tahu aib kita, karena mereka tidak tahu cacatnya kita, karena mereka tidak tahu betapa banyaknya kekurangan yang kita miliki yang tidak tahu oleh mereka, sehingga mereka menilai kita orang yang Yang soleh, orang yang alim ulama. Ya. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwa yang berhak kita agung-agungkan, yang berhak kita sanjung-sanjungkan yaitu Allah Tabaraka Ta'ala, karena Allah Maha Sempurna, karena Allah Maha segala-galanya. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah selalu mengawali ayat-ayat dengan kalimat yusabbih. Sabbaha yusabbihu, sabbahalillah, yusabbihu lillah, ya. Karena kalimat yusabbihu lillah atau sabbahalillah itu kalimat berkaitan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dari segala aib, dari segala cacat, ya. Segala bentuk kekurangan-kekurangan. Jadi langit dan bumi itu mereka bertasbih kepada Allah. Mereka bertasbih. Seluruh makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya berzikir, mengingat Allah Jalla Jalaluh. Maka kita sebagai manusia, hamba Allah yang sempurna dalam artian sempurna akalnya dan sempurna nafsunya, akal dan nafsu. Karena malaikat dan binatang tidak sempurna. Malaikat hanya diberikan berupa akal tapi tidak diberikan nafsu. Binatang hanya diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal. Tapi manusia, makhluk Allah yang sempurna, diberikan kedua-duanya. Diberikan akal serta apa? Serta nafsu. Dan manusia bisa lebih mulia daripada malaikat dan bisa lebih hina daripada binatang. Kapan itu? Ketika manusia itu bisa memanfaatkan dan bisa menundukkan akalnya. Karena kadangkala ada manusia yang akalnya lebih dia dahulukan daripada dalil. Hati-hati, Pak. Akal ini harus tunduk sama dalil. Tidak boleh akal kita, tidak boleh dalil tunduk sama akal. Karena akal manusia itu terbatas. Tapi dalil itu semuanya pasti benar. Maka akal ini harus tunduk sama dalil. Dalam segala hal, termasuk dalam masalah akidah, masalah tauhid, masalah agama, ini wajib kita tunduk sama dalil, bukan akal yang berbicara, tapi apa? Dalil. Ya, dalil. Contoh, ketika Allah sebutkan dalam Al-Qur'an 7 ayat berkaitan dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas apa? Di atas 'arsy. Maka kita tunduk sama dalil. Jangan mengira-ngira, ya, kalau Allah bersemayam di atas arsy, Allah duduk di atas kursi, berarti Allah membutuhkan apa? Makhluk. Nah ini pakai akal semua. Tidak boleh. Tidak boleh kita pakai akal. Maka akal ini harus tunduk sama dalil. Ya, dan sekali lagi akal harus tunduk sama dalil. Oleh karenanya sekali lagi bahwa akal manusia itu terbatas. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim, kita kembali tadi, Allah selalu mengawali ayat demi ayat, khususnya mulai dari juz 28 terakhir, juz 28, juz 29, itu yang paling banyak Allah menggunakan kalimat yusabbihu atau sabbaha fi'il madhi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim, atau yusabbihu lillah. Ya. Kenapa itu? Sekali lagi Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa seluruh ciptaan-ciptaan Allah semuanya apa? Bertasbih. Ya, semuanya bertasbih. Nah, di sini muncul pertanyaan, kapan kita mengucapkan kalimat tasbih itu? Untuk apa? Dalam keadaan apa? Kalimat tasbih, Bapak Ibu sekalian, kalimat tasbih itu kita mengucapkan ketika dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama itu adalah ketika melihat sesuatu yang kita senangi. Ya. Ketika melihat sesuatu yang kita senangi, ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan kita, maka pertama boleh kita mengucapkan kalimat subhanallah. Ya, subhanallah, boleh. Yang kedua,
ketika melihat sesuatu yang buruk. Ketika melihat sesuatu yang buruk, maka ucapkanlah apa? Subhanallah. Sesuatu yang buruk. Adapun Masya Allah, itu khusus sesuatu yang menakjubkan hati kita. Saya mulai lagi. Kalimat Masya Allah, itu khusus sesuatu yang apa? Menakjubkan hati kita. Tapi Subhanallah, itu dua keadaan. Dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Ya. Nah ini kalimat apa? Subhanallah. Kemudian ya jazakumullah khairan. Di dalam surah Al-Isra ayat 44 dan surah An-Nur ayat 41 Allah berfirman tusabbihu lahus samawati sab'ul wal ardu wa ma fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Dalam surah Al-Isra ayat 44 Allah berfirman tusabbihu lahus samawati sab', langit yang 7 ya, 7 lapis langit itu mereka bertasbih. Wal ardu, begitu juga dengan bumi, wa man fihinna, serta apa-apa yang ada dalam bumi, dalam perut bumi semuanya bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidaklah sesuatu apapun di dalam ciptaan Allah melainkan mereka bertasbih kepada Allah. Walakinna, kata Allah, akan tetapi la tafqahuna tasbihahum, kalian manusia tidak mengetahui bagaimana mereka bertasbih. Itu jelas kan? Termasuk binatang-binatang dan ikan hari ini, ikan yang ada di laut sana, mereka bertasbih lalu berdoa kepada Allah bagi orang yang duduk di majlis ilmu. Ikan yang ada di laut sana, mereka bertasbih lalu mereka berdoa kepada Allah buat orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini sedang didoakan oleh ikan-ikan yang ada di laut sana. Dan doa mereka kita tidak tahu. Bisa jadi mereka berdoa Allahumma ghfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunlah dosa mereka fulan bin fulan dan rahmatilah mereka semua. Masya Allah. Ini kelebihan yang luar biasa. Kemudian dalam surah An-Nur ayat 41 Allah berfirman, alam taro anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffati kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Allah berfirman, alam taro anna Allah, tidaklah kalian melihat dan tidaklah kalian tahu, anna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yusabbihu lahu man fis samawati wal ard, bahwasanya sesuatu yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Wat tayru saffat, dan burung-burung yang mengembangkan sayapnya itu juga bertasbih kepada Allah. Nah, jadi burung yang berterbangan itu semuanya bertasbih kepada Allah. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Ya, masing-masing mengetahui bagaimana mereka sholat dan tasbihnya. Jadi mereka itu sholat, mereka juga bertasbih kepada Allah Jalla Jalaluhu. Masya Allah. Wallahu alimu bima yaf'alun, dan satu-satunya zat yang tahu keadaan mereka hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu bagaimana mereka bertasbih. Allah itu tahu bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Allah itu tahu bagaimana mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberikan apa? Ilmu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman yang satu-satunya nabi yang tahu tentang apa? Bahasa binatang. Zikirnya, ya. Bagaimana binatang itu berbicara, Nabi Sulaiman diberikan kelebihan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Makanya ketika pengikut Nabi Sulaiman berkata, engkau luar biasa hai Sulaiman, mengetahui bahasa semut. Apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Masya Allah. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Jalla Jalaluhu. Nabi Sulaiman tetap menyandarkan kebesaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang
Kalimat yang kedua dalam satu hadis yang kita bacakan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala." Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ayajizu ahadukum ay yaksiba kulla yaumin alfa hasanatin?" Wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang mampu melakukan 1000 amalan sekaligus dalam sehari semalam? Ada nggak Pak Ibu sekalian? Kita melakukan apa? 1000 amalan soleh. Apa saja itu? Salat, puasa, umroh, haji, sedekah, infak, ziarah, ya, silaturahim, apalagi berdoa, membaca Al-Quran, salat sunnah, salat apa itu ya, enggak sampai 1000 amalan soleh. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang mampu melakukan 1000 sekaligus, 1000 amalan sekaligus dalam sehari semalam? Fasalahu sa'ilun min julasa'ih. Maka salah seorang di antara kami bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah?" Bagaimana mungkin kami bisa melakukan 1000 amalan soleh sekaligus dalam sehari semalam? Maka Nabi SAW bersabda, "Yusabbihu mi'ata tasbihatin." Kalian bertasbih sebanyak 100 kali. Fayaktabu lahu alfu hasanah, maka akan dicatat baginya 1000 kebaikan, 1000 amalan soleh. Jadi kalian cukup mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah dalam sehari 100 kali, maka pahalanya setara dengan kalian melakukan 1000 amalan soleh sekaligus dalam hari itu. Luar biasa. Au yuhattu anhu alfu hutiatin, atau amalan tadi ya, subhanallah tadi bisa menghapus 1000 dosa kalian di hari itu juga. 1000 dosa dihapus oleh Allah, 1000 kemaksiatan dihapus oleh Allah dengan kita mengucapkan kalimat apa? Subhanallah sebanyak berapa kali? 100 kali. Dan jumlah 100 kali ini kata para ulama tidak harus 100 kali duduk, bisa dikredit, ya, bisa dicicil Pak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya rumah, bukan hanya mobil yang dicicil, tapi zikir juga boleh dicicil. 20 mungkin pagi, agak siang lagi nanti 20 ya. Ya, pertengahan siang nanti pertengahan hari 20. Kemudian udah matahari agak ke barat ya, sepertiga matahari lagi 20. Pas terbenam matahari 20 kali, sudah kelar tuh 100 kali. Bisa, yang penting di hari itu sebanyak berapa? 100 kali. Itu jumlah yang disampaikan Nabi SAW, minimal 100 kali. Siapa yang bisa mengucapkan kalimat itu, maka dia pahalanya setara dengan dia beramal soleh, melakukan 1000 kebaikan di hari itu juga. Allahu Akbar, luar biasa. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Masya Allah. Dan kalimat ini tidak termasuk zikir yang menjadi zikir permanen kita. Setiap kali ba'da sholatil maktubah, setiap kali selesai apa? Salat. Ini di luar zikir permanen. Karena zikir mutlak, muqayyad. Karena zikir kan ada dua ya. Ada zikir yang mutlak dan ada zikir yang muqayyad. Ya. Perbedaannya itu adalah zikir yang mutlak itu adalah zikir yang tidak terikat dengan waktu, jumlah dan tempat. Itu namanya mutlak. Saya ulang lagi. Jadi zikir yang sifatnya mutlak itu adalah zikir yang tidak terikat dengan waktu, jumlah dan tempat. Dia tidak terikat, tidak terbatas. Dimanapun kita berada,
berapapun jumlahnya silakan. Silakan, perbanyak. Karena sifatnya adalah apa? Mutlak. Nah, dalil yang menjelaskan zikirnya mutlak ini adalah dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Itu dalilnya. Saya ulang lagi, dalil yang menjelaskan tentang zikir mutlak ini ada dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini sifatnya mutlak. Sebanyak-banyaknya silakan. Mau 100 ke, mau 1000 ke, yang penting memperbanyak. Dan tidak boleh kita menetapkan jumlahnya yang tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jangan kreatif. Harus 1000 kali, harus 77 kali, harus 170 kali. Tidak boleh kita menetapkan jumlahnya seperti itu. Jika Rasulullah tidak menetapkan, maka kita jangan kreatif untuk menetapkan. Karena ini sifatnya apa? Mutlak. Sifatnya mutlak. Sifatnya apa? Tidak terbatas dan tidak terikat. Silakan perbanyak. Ya. Semakin kita banyak berzikir kepada Allah, maka semakin besar kita memanen pahala dari Allah Jalla Jalaluh, dan sama dengan kita melakukan 1000 amalan soleh di hari itu juga, Masya Allah. Jadi kita kembali tadi bahwa ba'da sholat 5 waktu itu kan subhanallah berapa kali? 33 kali. 33 dikali 5 berapa, Bu? Hah? 165. Pintar juga antum matematika. Masya Allah. Apa sudah hitung duluan? 165. Nah, ini di luar ini nih. Adapun yang 100 tadi di luar yang ini. Paham ya? Di luar ini, ya. Jadi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir dengan mengucapkan kalimat subhanallah. Dan adapun zikir yang kedua itu sifatnya muqayyad. Muqayyad, kebalikan daripada yang pertama. Kalau yang pertama itu adalah sifatnya tidak terikat ya. Tidak terikat dengan waktu, jumlah dan tempat. Ya, bukan berarti tempatnya walaupun dalam kamar mandi, tidak. Lagi mandi subhanallah, kaki-kaki subhanallah, bukan gitu. Haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita menyebut nama Allah di dalam tempat yang najis. Sebagaimana halnya, ya, ini tidak boleh kita membawa mushaf Al-Qur'an di dalam apa? Kamar mandi. Kalau orang belajar ilmu kebal, ya, ada yang pernah belajar ilmu kebal nggak ini? Ada yang pernah? Nanti saya ajarkan insya Allah. Jadi kalau orang belajar ilmu kebal itu ada semacam jimat. Jimat itu berupa lembaran-lembaran yang bertuliskan huruf Arab tapi terputus-putus dan kita pun tidak tahu bacanya kayak gimana. Salah satu cara supaya ilmu itu mempan ya, dan tidak mempan kalau ditebas senjata tajam, itu salah satunya itu adalah menulis satu kalimat dari Al-Quran, satu kalimat, bukan satu huruf, satu kalimat dalam satu ayat dalam Al-Quran menggunakan tinta darah haid wanita. Itu apa namanya? Salah satu caranya. Supaya apa? Supaya kebal semua badan kita ini menggunakan tinta darah haid. Nah, ini nauzubillah min dzalik. Ini najis ya. Ya, menulis lafaz Allah tapi menggunakan tinta yang najis. Ya. Nah, ini hukumnya kafir, hukumnya kufur kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya. Nah, kita kembali tadi bahwasanya zikir
Zikir yang kedua itu sifatnya muqayyad, terikat. Dia terikat dengan waktu, jumlah dan tempat, Pak. Ya, terikat dengan waktu, jumlah dan tempat ini. Waktunya sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak boleh merubah-rubah waktunya. Contohnya kalimat istighfar yang lafaznya astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, harus dipahami di mana waktu dan tempat kalimat ini diucapkan. Karena kadangkala ada saudara kita yang salah mengucapkan kalimat ini. Maksudnya kalimatnya benar tapi salah menempatkan gitu. Kalimat yang kita bacakan barusan, astaghfirullahalladzi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak, kapan saja dimanapun kita berada dan berapapun jumlahnya silakan. Maka kalimat yang ini jangan dibawa ke sifat yang muqayyad. Muqayyad itu yang terikat dengan waktu, jumlah dan tempat. Yaitu kapan? Setelah selesai sholat. Ya enggak pas. Kalau kalimat astaghfirullahalladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih, kan ini sifatnya mutlak, jangan dibawa ke yang muqayyad, Pak. Karena yang muqayyad itu sudah ditentukan jumlah dan tempatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis dalam kitab Bulughul Maram dari sahabat Thauban maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min salatil maktubati fastaghfarallaha thalatha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai salat fardu maka beliau beristighfar kepada Allah sebanyak 3 kali, muqayyad 3 kali. Maka para sahabat bertanya, kaifa istighfar Rasulullah sallallahu, bagaimana cara Rasulullah beristighfar? Wa yaqulu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan kalimat apa? Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah 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 3 kali. Muqayyad. Dia terikat. Waktunya jelas setiap kali selesai apa? Salat. Tempatnya jelas setelah salat. Jumlahnya jelas, maksimal berapa? 3, jangan kreatif, lebih dari 3, jangan ditambah-tambah. Paham ya? Oh saya mau yang lebih dari 3 Ustaz, mau yang 7 kali. Enggak boleh, ini muqayyad, terikat. Paham? Jangan dibolak-balik. Karena kita niatnya benar itu tidak cukup, Pak Ibu sekalian. Niat kita benar itu belum cukup dalam beribadah, tapi harus sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW, sesuai dengan sunnah. Contoh tadi, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ditambah lagi minal ma'asi wadzunub. Ini kreatif, itu namanya kreatif dalam ibadah. Ibadah tidak boleh ada kreatif, ya, karena Nabi sudah menjelaskan semuanya. Jadi setelah selesai sholat, istighfarnya berapa kali tadi? 3. Lafaznya apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Udah. Baru Allahumma antas salam, seterusnya sampai zikir subhanallah subhanallah 33 kali itu. Itu urutannya itu Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana seandainya yang muqayyad, istighfar yang muqayyad tadi dibawa ke sini? Paham nggak maksud saya? Kita tarik dia. Apakah boleh? Boleh dengan syarat kalau zikir kita itu sudah kelar semua. Nih, sudah kelar nih zikir kita nih. Dan tanggung kalau mau pulang. Kita nunggu waktu sholat yang berikutnya. Paham ya? Kita nunggu sholat yang berikutnya. Nah, silahkan di situ perbanyak istighfar yang tadi. Sudah nyambung nggak? Astaghfirullahalladzi la ilaha illallahul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang pendek, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Silakan sampai datang waktu Isya. Dari habis maghrib sampai datang waktu Isya. Boleh. Tapi tadi
setelah kita sudah kelarin zikir dan berdoa kepada Allah, kemudian kita menunggu waktu sholat yang berikutnya, maka bolehlah menggunakan zikir yang sifatnya mutlak. Tapi zikir yang mutlak ini tidak boleh langsung dipakai setelah sholat, langsung muqayyad, yang sifatnya muqayyad. Astagfirullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, alladzi la ilaha, itu keliru namanya. Jadi kadang-kala saudara kita semangat yang beribadah suka ketukar, betul tidak? Suka ketukar. Jangan sampai pulang dari sini Ustadz Hasan di Masjid Al-Muntakin menyalahkan orang yang berzikir. Nah ini efek daripada ngantuk nih. Kalau ngaji yang ngantuk ya kayak gitu tuh. Ya, ujung-ujungnya apa? Bikin fitnah. Oh, Ustadz Hasan larang orang zikir. Kapan saya larang orang zikir? Nah itu, ya biasanya efek ngantuk tuh. Masya Allah. Kita tidak melarang orang berzikir. Silakan berzikir. Tapi apa? Sesuai dengan contoh dari siapa? Contoh dari Rasulullah SAW. Ya, baik. Barakallahu fikum. Jadi saya mohon setiap ngaji tolong bawa apa? Al-Quran, dan bawa apa? Catatan. Kenapa? Ya ilmu, Pak. Ilmu itu kata Imam Syafi'i, al-ilmu suyudah, faqayyidu suyudakum bil kitabah. Tuh kata Imam Syafi'i, bukan kata Hasan Al-Mubarak. Apa kata Imam Syafi'i? Ilmu itu adalah hewan buruan, maka ikatlah buruan kalian itu dengan tulisan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya minimal inilah bawa ini mushaf Al-Quran. Baik, sudah pegang Al-Quran, Bu? Saya tanya ke ibu saja, ibu-ibu. Karena apa? Karena ibu-ibu lebih kreatif dan lebih aktif. Makanya Allah menurunkan surat An-Nisa. Nggak ada surat Ar-Rijal tuh, nggak ada, Pak. Surat An-Nisa. Sudah ketemu? At-Taubah ayat 31. Posisi sebelah kanan paling bawah tuh ayatnya. Sudah ketemu? Baik, saya bacakan ayatnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan, kalau bahasa kita sekarang, ustadz atau kiai. Kalau orang dulu rahib, ya rahib-rahib, orang-orang alim di antara mereka. Mereka menjadikan rahib-rahib atau orang-orang alim di antara mereka sebagai sesembahan selain Allah. Ketika turun ayat ini, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kaifa na'buduhum?" Bagaimana mungkin kami menyembah kiai-kiai kami, ustadz-ustadz kami, alim ulama di antara kami? Bagaimana mungkin kami bisa menyembah mereka? Apa kata Nabi SAW? Bukan itu yang aku maksudkan. Kalian tidak mungkin sujud di depan kiai kalian, di depan ustadz kalian. Tapi kalian menyembah mereka itu dengan cara kiai kalian, ustadz kalian berfatwa ini haram padahal halal, atau ini halal padahal haram, lalu kalian ikuti fatwanya tanpa menanyakan dalilnya ini, maka sungguh kalian telah menjadikan kiai kalian sebagai Tuhan sesembah selain Allah. Tuh dalilnya jelas. At-Taubah ayat 31. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam beribadah, termasuk zikir, kalimat yang kita sebutkan tadi, harus sesuai dengan tuntunan baginda Nabi SAW, termasuk bagaimana, di mana tempatnya, kemudian kapan kita ucapkan kalimatnya, dan berapa jumlahnya. Karena ini sifatnya apa tadi? Muqayyad. Dia terikat dengan waktu, jumlah, dan
dan tempat. Sama juga seperti orang yang ketika marah. Misal nih, ketika suaminya marah, tiba-tiba istrinya bilang ke suaminya, "Pak, istighfar, istighfar." Gitu kayak biasanya kan? Ya nggak tepat. Istighfar perintahnya benar. Cuman kondisi keadaan itu nggak tepat. Kok orang marah suruh istighfar? Piye toh? Ini nggak tepat ini. Kalimat yang benar, ibu-ibu sekalian nih, ketika menghadapi suami yang marah, ketika suaminya marah, Pak, bertawuz kepada Allah. Itu yang benar. Bukan suruh ya istighfar, pantasan suaminya semakin marah. Nah ini nih, kadang niatnya benar, tapi salah cara gitu loh. Paham gak maksud saya, Bu? Jadi kalimatnya apa? Ta'awuz. Nabi SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyasta'id billah." Apabila salah seorang di antara kalian itu marah, maka berta'awuzlah kalian kepada Allah. Tuh, kalimatnya kan suruh berta'awuz. Kenapa? Karena marah itu dari mana? Dari syaitan. Maka tak kalahkan syaitan itu dengan mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalimat ta'awuz. Kita berjihad melawan syaitan itu. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, idza tatha'aba ahadukum, apabila kalian mau menguap, maka berusahalah semampu kalian untuk tidak menguap. Untuk tidak menguap. Tapi karena sudah menguapnya itu sudah apa? Sudah apa istilahnya? Sudah muncak dan harus menguap, susah untuk kita tahan, maka tutuplah. Jelas kan? Tutuplah mulut kalian. Itu jelas perintah Nabi SAW. Bersin itu adalah nikmat. Nikmat bukan? Coba Bapak sudah pakai accent yang bagus, ketika mau bersin tapi nggak jadi, gimana rasanya? Sakit nggak kira-kira? Waduh, kayak gimana gitu ya kan? Tapi ketika kita sudah bisa bersin, tuh nikmatnya luar biasa. Bukankah segala nikmat Allah, ucapkanlah apa? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalimat yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kalimat yang pertama adalah kalimat tasbih. Kalimat yang kedua adalah, kata beliau, adapun alhamdulillah, ini kedua ya. Pertama kan subhanallah, sekarang ada alhamdulillah. Baik, sebentar, ada yang satu ketinggalan. Ada satu kalimat tasbih. Ada satu kalimat tasbih yang biasa diucapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kalimat ini juga yang biasa diucapkan oleh Nabi sebelum Rasulullah, yaitu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kalimat tasbih ini kalimat yang luar biasa mujarabnya di sisi Allah. Bahkan perintah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang mengucapkan kalimat tasbih ini, segala bentuk kegundah gulanan, kecemasan, kesedihan, bahkan ketika dia menghadapi masalah, lalu dia mengucapkan kalimat tasbih ini sebanyak 40 kali, maka Allah akan mencabut semua yang dialami saat itu juga. Yaitu kalimat tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka ucapkanlah sebanyak 40 kali sehari. Ini kalimat tasbih yang luar biasa. Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, para ulama mengatakan bahwa kalimat tasbih Nabi Yunus ini adalah kalimat yang paling dibenci oleh syaitan, paling dibenci oleh iblis laknatullah alaih. Kalimat tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang zalim. Kalimat Nabi Yunus, kalimat ini ya diucapkan oleh Nabi Yunus ketika beliau dihukum oleh Allah. Ini penjelasan dari para ulama luar biasa ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Anbiya ini menceritakan tentang Nabi
Yunus alaihi salatu wassalam. Di dalam surah Yunus, bisa dibuka semua ya, dalam surat Yunus, surat Al-Anbiya, maaf. Surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Dua ayat. Surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nanti tugas ibu-ibu bacakan terjemahannya biar yang lain dengar. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alayhi fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Silakan Bu, bacakan terjemahannya. Surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Sudah ketemu, Bu? Nah, silakan Bu, bacakan terjemahannya. Ya, ayat 88. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Engkau sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Satu ayat lagi. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kebukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ini kita sejenak menghayati surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Nanti bisa dibuka di rumah Pak ya. Wa dhannun idh dhahaba mughadiman. Dan ingatlah kisah Dhunnun. Nun itu nama sebuah ikan. Ikan paus yang sangat-sangat besar. Jadi wa dhannun artinya pemilik paus. Siapa yang dimaksud? Nabi Yunus, gitu maksudnya. Nabi Yunus. Dan ingatlah kisah Nabi Yunus, idh dhahaba mughadiban, ketika dia pulang dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah. Marah sama siapa Nabi Yunus? Marah sama kaumnya. Kaumnya itu ngeyel gitu. Ya. Kaumnya ngeyel. Jadi dia ini Nabi Yunus berdakwah, tapi kaumnya tidak mau menerima dakwah Nabi Yunus. Malah dimasukkan jari telunjuknya ke telinganya supaya tidak mendengarkan dakwah Nabi Yunus. Gitu. Wah, ini ternyata orang-orang bandel semua nih, ngeyel. Udah kabur dia gitu kan. Putus asa Nabi Yunus. Maka ini menunjukkan kita yang ada di sini tidak boleh berputus asa ketika kita memberikan nasihat atau berdakwah. Kita nasihati keluarga kita. Ya, sering kita dapatkan curhatan itu, Ustadz, orang tua saya itu susah banget kita nasihatin, kita ingatin, kita dakwahin. Putus asa saya, Ustadz. Kita tanya, berapa lama antum nasihati orang tua? 2 minggu, Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma 2 minggu. Nabi-nabi dulu bukan 2 minggu, 950 tahun lamanya. Lama nggak itu? Masya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fadhanna alla naqdiru alaih." Nabi Yunus mengira bahwa kami membiarkan dia dalam keadaan marah seperti itu. Dikirain apa? Nabi Yunus mengira, ya udah saya kabur saja, gitu kan? Nggak akan ada konsekuensinya. Kalau saya kabur dari dakwah, nggak akan ada konsekuensinya dari Allah. Nabi Yunus mengira seperti itu. Ternyata tidak. Apa kata Allah? Bahwa Nabi Yunus dihukum oleh Allah disebabkan karena dia emosi dalam berdakwah tadi. Dihukum oleh Allah.
Berarti ini menunjukkan bahwa segala bentuk hukuman, segala bentuk musibah itu pasti karena ada dosa, kesalahan kita, Pak. Jangan suka menyalahkan orang lain. Oh, gara-gara kamu ini jadi sial kayak gini. Enggak. Kita mendapatkan musibah itu bisa jadi karena kita punya dosa, Bapak Ibu sekalian. Contoh, ini sebagai peringatan buat kita yang punya anak, yang punya cucu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Di saat anak kita di pesantren atau anak kita di sekolah, kok susah dia belajar, nggak naik kelas misalnya, ataupun mendapatkan musibah di sekolahnya, mendapatkan musibah di pondoknya, sering sakit-sakitan, jangan suka menyalahkan guru, jangan suka menyalahkan ustadznya di pondok, tapi bisa jadi mereka mendapatkan itu karena orang tua yang punya dosa. Karena kita sebagai orang tua yang punya dosa, ya, guru itu pahlawan yang luar biasa. Maka Nabi Yunus ketika punya dosa dihukum oleh Allah. Bagaimana hukuman dari Allah? Itu ditelan oleh ikan tadi. Maka saat itulah dia berzikir dengan kalimat tasbih. Apa zikirnya? Fanada fil dhulumat. Lalu Nabi Yunus berdoa dalam keadaan yang gelap gulita itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ayat 88 Allah berfirman, fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Maka kami menerima doa permintaan maaf Nabi Yunus itu, wa najjainahu minal gham, dan kami selamatkan dia, hilangkan dia dari kegelisahan itu. Bayangkan, gelap gulita dalam perut ikan, gelisahlah. Nah, ketika dia mengucapkan kalimat itu, maka kami kabulkan dan kami keluarkan dia, selamatkan dia dari kegelisahan itu. Ya, akhirnya ikan tadi memuntahkan isi perutnya itu. Tapi itu pun atas perintah Allah, ya, ikan membawa Nabi Yunus ke ujung laut, ya, penghujung laut itu ke pantai, udah dimuntahkan baru ikan itu masuk lagi. Subhanallah, masya Allah, maha kuasa Allah. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin Nabi Yunus bisa selamat. Belum pernah kita dengar kabar ada orang yang ditelan ikan yang besar, ikan hiu misalnya, itu bisa selamat. Atau yang ditelan buaya bisa selamat. Jarang kita dengarkan kabar itu. Tapi kalau ada yang selamat, itu bukan karena dia kuat, tapi karena pertolongan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ini tauhid, Bapak sekalian. Tauhid ini. Ya. Nah, oleh karenanya keluarlah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi tadi, man qala, barang siapa yang mengucapkan doa Nabi Yunus, zikir Nabi Yunus tadi sebanyak 40 kali. Ingat, berapa? 40 kali. Maka Allah akan menghilangkan kegundah gulanan, kecemasan, kesedihan serta berbagai macam musibah yang dialami, musibah atau masalah yang dihadapi akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjut tahun depan bulan 1 akhir bulan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.